Halo rek, yo apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film bertemakan gangster Korea berjudul The Child yang dirilis pada tahun 2023. Bercerita tentang seorang petarung jalanan yang harus menantang nyawanya sendiri demi mendapatkan sebuah kebenaran. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Jika sudah, langsung saja kita ke alur ceritanya. Kisah diawali dengan diperlihatkan sekelompok geng dari Korea. Mereka berhasil menangkap salah satu pembunuh bayaran terkenal, sebut saja Joko, dan Joko hendak dijual. Tapi Joko berhasil meloloskan diri dan menghabisi geng tersebut. Tak lama kemudian si pembeli akhirnya datang dan mendapati penjualnya sudah tewas semua. Tak lama Joko dengan cepat langsung menghabisi mereka semua dengan sangat brutal. Setelah itu, scene pun berganti ke seorang blasteran Korea Filipina. Dia bernama Marco. Kehidupan Marco yang sangat susah membuat dirinya harus mengikuti pertarungan ilegal di bawah naungan gangster di Filipina. Hasil dari pertarungan ilegalnya, ia gunakan untuk kehidupan sehari-hari dan ditabung untuk biaya pengobatan ibunya. Marco sangatlah jago dalam pertarungan, sehingga banyak bandar yang tidak suka dan ingin membunuhnya. Di waktu bersamaan, Joko juga ada di sana melihat pertarungan Marco. Keesokan harinya, Marco menghampiri kenalannya bernama Kim yang merupakan pengolah panti asuhan di Filipina. Marco menanyakan tentang keberadaan ayahnya yang sudah ia cari sejak lama, karena dia sudah meninggalkan Marco dan ibunya sejak ia kecil. Tapi Kim bilang masih tidak ada perkembangan tentang ayahnya sama sekali. Setelah itu, Marco mampir ke sebuah bar untuk bersantai. Tapi seorang kenalan Marco, sebut saja Rusdi, menghampirinya. Rusdi menawari Marco sebuah pekerjaan, yaitu untuk membantunya merampok sebuah toko perhiasan dengan imbalan sejumlah uang, dan Rusdi akan membiayai seluruh pengobatan ibunya Marco. Melihat kondisi ibunya yang semakin hari memburuk, tentu saja Marco pun akhirnya setuju. Marco, huh? What do you say? To work on it. You want in? Oh yeah, so I'll search. It's on me, mate. Malam pun tiba. Mereka berdua langsung menuju lokasi toko perhiasan yang dituju. Setelah sampai, Rusdi kemudian menyuruh Marco untuk menjalankan aksinya terlebih dahulu, yaitu mematikan semua listrik agar Marco bisa masuk dengan mudah. Tapi tanpa diduga, Marco dijebak dan banyak segerombolan gangster yang sudah mengepungnya. Dirasa tak akan menang, Marco pun segera kabur dari sana untuk menyelamatkan diri. Namun sialnya Marco tertabrak. Tapi orang-orang yang mengejarnya memutuskan untuk pergi karena terlalu banyak saksi mata. Orang yang sudah menabrak Marco bernama Yeonju. Karena merasa bersalah, Yeonju pun membawa Marco ke rumah sakit untuk diperiksa. Setelah bermalam di rumah sakit, Marco juga diberi uang kompensasi oleh Yeonju. Pulangnya dari rumah sakit, Marco tiba-tiba didatangi oleh sekelompok orang yang mengaku pengacara ayahnya. Mereka menjemput Marco untuk pergi ke Korea Selatan karena keadaan ayahnya yang sudah sakit parah. Marco harus segera pergi hari itu juga, dan perwakilan ayahnya sudah menyuruh seseorang untuk merawat ibunya saat Marco pergi. Di waktu bersamaan, Joko juga ada di sana mengawasinya. Di sisi lain terdapat seorang pria bernama Han yang merupakan kakak tiri dari Marco, dan ialah yang sudah menyuruh orang untuk menjemput Marco sebelumnya.
Han dikejutkan dengan sebuah berita yang menjelekkan nama perusahaannya, sehingga ia pun langsung menyuruh anak buahnya untuk mencari si pembuat berita tersebut. Di sana juga terlihat kondisi ayah Marco yang sudah sekarat dan banyak peralatan untuk membuat ayahnya masih tetap hidup. Marco dan lainnya akhirnya sudah sampai di pesawat dan segera berangkat. Lagi-lagi Joko juga ada di sana mengawasi. Malam harinya Joko menghampiri Marco. Di sana ia basa-basi tidak jelas dengan Marco dan ia mengaku sebagai temannya. Joko yang sudah tahu tujuan Marco ke Korea mencoba menanyakan kepada Marco apakah ia tidak merasa aneh karena ia tiba-tiba pergi ke luar negeri bersama orang yang mengaku wakil dari ayahnya dan mereka bisa mendapatkan paspor dan visa dengan sangat mudah. Tentu saja hal itu membuat Marco kebingungan. Ditambah lagi, Joko mengatakan jika tujuan Marco diajak ke Korea Selatan hanyalah untuk mati, yang membuat Marco menganggap Joko hanyalah orang iseng. Singkat cerita, Marco akhirnya sampai di Korea Selatan, tapi tanpa diduga, ternyata Yeonju juga ada di sana bersama dengan adik tiri dari Han, dan Yeonju juga bekerja sama dengan Han. Di waktu bersamaan, Joko masih tetap mengawasi Marco secara diam-diam. Kemudian Shin pun berganti ke Han yang sudah menyandra dua orang wartawan yang sebelumnya membuat berita jelek kepada perusahaannya. Han dibuat sangat marah, padahal ia sudah mempercayai dua orang tersebut. Tapi mereka berdua malah berkhianat. Karena sudah terlanjur marah, Han dengan sangat brutal menghabisi kedua wartawan tersebut. Kembali ke Marco yang sedang menuju ke tempat ayahnya. Joko kemudian juga ada di sana mencoba memancing mereka. Setelah terpancing, Joko dengan cepat menembak si sopir yang membuat mobil yang ditumpangi Marco mengalami kecelakaan yang cukup parah. Kecelakaan tersebut membuat semua penumpangnya tewas kecuali Marco. Saat akan kabur, Marco dihadang oleh Joko sambil menodongnya, sehingga Marco yang ketakutan pun memutuskan untuk kabur dari sana. Marco sempat terpojok, tapi dengan nekat ia pun lompat dari atas jembatan yang cukup tinggi. Tak hanya Marco, Joko pun juga nekat lompat dan terjadi kejar-kejaran lagi di antara mereka berdua. Marco akhirnya berhasil kabur karena Joko tak bisa lanjut mengejarnya disebabkan hujan dan Joko tak mau merusak penampilannya. Terlebih lagi penyakitnya mulai kambuh. Di sisi lain, anak buah Han sudah menemukan anak buahnya yang sudah tewas karena kecelakaan. Hal itu membuat Han sangat marah karena tak bisa membawa Marco secepatnya, sehingga ia bersama anak buahnya turun tangan untuk mencari keberadaan Marco. Marco yang sudah berhasil lolos dari kejaran Joko mencoba menghubungi anak buah Han dari kartu nama yang diberikan sebelumnya. Tapi Marco malah terhubung ke ponsel milik Yeonju. Yeonju yang tahu jika Marco dalam bahaya pun langsung bergegas menjemputnya. Tapi lagi-lagi Joko menemukan lokasi Marco. Dan mau tak mau, Marco harus terlibat kejar-kejaran lagi dengan Joko. Marco akhirnya terpojok oleh Joko, tapi beruntung Joko lengah dan Marco berhasil kabur. Dan tak butuh waktu lama, Yeonju sudah datang dan membawa Marco segera pergi dari sana. Dalam perjalanan, Marco akhirnya menyadari jika Yeonju adalah wanita yang sebelumnya menyelamatkannya saat di Filipina. Tak lama kemudian, mereka berdua bertemu dengan Han bersama anak buahnya. Han yang tahu jika Yeonju bersama Marco langsung mengejarnya. Belum sampai di situ, Joko juga sudah ada di sana mengejar mereka berdua. 너네 지금 나랑 뭐 하자는 거야? 지금 나랑 장난하냐? Setelah aksi kejar-kejaran mobil, Marco dan Yeonju akhirnya berhasil kabur dari Han dan juga Joko.
Di sini kita akhirnya tahu jika selama ini ayah Marco mengalami sakit jantung yang sangat parah sehingga harus segera dioperasi, dan jantung yang cocok adalah milik Marco. Ayah Marco sangatlah kaya raya dan mempunyai banyak perusahaan di mana-mana. Adik tiri dari Han dan juga ibunya ingin ayah Marco segera tewas dan ingin segera mengambil harta warisannya. Sedangkan Han tidak mau karena hartanya akan pindah ke tangan ibu tirinya. Dan selama ini kedatangan Marco hanyalah untuk mati, sesuai dengan perkataan Joko saat di pesawat sebelumnya. Setelah memberitahu semuanya, Yeonju yang disuruh oleh adik tiri Han berniat untuk menghabisi Marco. Tapi beruntung Joko datang dan Marco berhasil kabur. Saat kabur, Marco bertemu dengan Han dan akhirnya Marco berhasil dibawa oleh Han kembali ke kediamannya. Dan saat ini Marco masih belum percaya sepenuhnya kepada Yeonju. Singkat cerita, Marco akhirnya sampai di kediaman Han. Di sana ia juga bertemu dengan adik tiri Han yang sangat tidak suka dengan keberadaan Marco, yang membuat rencananya bersama ibunya menguasai harta ayahnya gagal. Terlihat dari luar, Joko sudah ada di depan rumah Han sedang memantau sekitar. Setelah sekian lama, Marco akhirnya bisa bertemu dengan ayahnya untuk pertama kalinya. Tapi itu tak bertahan lama, karena perkataan Yeonju benar, Marco akan diambil jantungnya untuk diberikan kepada ayahnya. Setelah dibius, Marco pun segera disiapkan untuk diambil jantungnya dan diperkirakan akan memakan waktu selama 9 jam. Tapi tanpa diduga Marco tiba-tiba terbangun karena dosis biusnya kurang banyak. Saat semuanya teralihkan, Joko yang sudah menyamar langsung menghabisi para penjaga dengan sangat cepat. Han yang melihat CCTV dibuat kesal dan ia bersama semua anak buahnya bergegas menghampiri Marco dan juga Joko. Di sisi lain, Marco meluapkan emosinya kepada ayahnya karena tak disangka ayahnya begitu kejam terhadap dirinya. Sudah meninggalkannya sejak kecil dan sekarang ia malah ingin mengambil jantung anaknya sendiri. Saat hendak kabur, mereka berdua sudah dihadang oleh Han dan juga anak buahnya. Karena tak ada pilihan lain, Joko menyandra Marco dan meminta tebusan sebesar 10 juta dolar. Jika Han tak mau, Marco dibunuh. Sempat terjadi negosiasi di antara mereka berdua, karena menurut Han tidak bisa begitu saja mengirim uang sebesar itu. Tapi bagaimanapun juga, Joko masih kekeh untuk meminta uang sebesar 10 juta dolar. Tapi di tengah negosiasi, adik tiri Han sudah membidik kepala Marco. Tapi sayangnya ia meleset, yang menyebabkan sedikit baku tembak. Mereka berdua berhasil selamat, tapi kaki Joko terluka dan ayah Marco terkena tembak di bagian perutnya, tapi ia masih belum tewas. Negosiasi masih berlanjut, tapi kali ini Han akhirnya setuju untuk mengirim uang sebesar 10 juta dolar karena melihat keadaan ayahnya yang sudah sekarat. Setelah mengirim uangnya, Joko pun ternyata menepati janjinya dengan memberi Marco kepada Han. Tapi saat Joko hendak pergi, Han bersama anak buahnya langsung menodongnya dan tak membiarkan Joko pergi. Tapi itu tidak semudah yang Han bayangkan, karena Joko adalah seorang psikopat yang gila. Benar saja, dengan seorang diri, Joko berhasil membantai seluruh anak buah Han sampai tak tersisa. Bahkan ia berhasil membuat Han sekarat. Saat Marco dan Joko akan pergi, adik tiri Han masih ingin menghabisi Marco karena menganggap Marco akan meminta harta warisan ayahnya dan juga akan membocorkan peristiwa ini kepada polisi. Tapi hal itu membuat Marco marah
karena ia merasa jijik mendapatkan harta dengan cara menghabisi keluarganya sendiri. Kemudian Joko bilang jika selama ini Marco tidak ada hubungan darah sama sekali dengan keluarga Han, dan hal itu membuat Marco sangat heran. Ternyata selama ini semuanya sudah disetting oleh Joko dan juga Yeonju, tapi Yeonju harus tewas karena berkhianat. Joko yang dulunya hidup di panti asuhan milik Kim pun bekerja sama dengan pengurus Kim untuk menemukan anak dengan darah Filipina Korea agar mendapatkan uang dari orang kaya. Hal itu membuat Marco sangat kecewa, tak bisa bertemu dengan ayah aslinya. Tapi meski begitu, mereka berhasil mendapatkan uang banyak, yaitu 10 juta dolar. 야, 쏘리. 고생을 했지만 그래도 해. Setelah kejadian tersebut, mereka berdua pun akhirnya segera kembali ke Filipina. Singkat cerita, Marco akhirnya kembali ke Filipina dan ibunya sudah berhasil dioperasi berkat 10 juta dolar. Marco kemudian bertemu dengan Joko untuk menanyakan alasan membantunya. Joko pun bilang jika ia mempunyai penyakit dan umurnya tak bertahan lama. Oleh karena itu, ia ingin berbuat baik dalam hidupnya untuk terakhir kalinya. Joko juga memberikan seluruh uang yang ditransfer oleh Han kepada Marco agar dia bisa hidup dengan tenang tanpa masuk ke dunia ilegal lagi. Di kredit scene kita diperlihatkan jika Joko berkonsultasi kepada dokter dan ternyata selama ini Joko tidak mengalami sakit parah, melainkan Joko hanya mengalami penyakit biasa dan batuk darah yang selama ini ia alami adalah efek biasa yang dialami oleh orang yang baru saja berhenti merokok. Ternyata selama ini Joko sudah ditipu oleh dokter yang ia datangi sebelumnya. Dan setelah itu, film pun berakhir. Itulah guys, alur cerita film The Child 2023. Bagaimana, seru bukan? Menurut saya film ini awalnya membosankan, tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya semuanya terbongkar dan membuat kita semakin penasaran untuk menontonnya. Bagi kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Terima kasih yang sudah menonton, sekian dan sampai jumpa.